Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Awangga Azia Zairo, Dia Rahma Putri, dan Desti Sofyani akan menjelaskan tentang peran Muhammad Yamin dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Biodata Muhammad Yamin. Nama: Profesor Mr. Muhammad Yamin, Sarjana Hukum. Lahir di Sawalunto 24 Agustus 1903, wafat di Jakarta 17 Oktober 1962. Beragama Islam. Orang tuanya yaitu Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah. Pendidikannya di Universitas Indonesia pada tahun 1932. Pasangan R.A. Siti Sundari dan anak Rahadian Yamin. Pendidikan. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollands Inland School HIS Palembang, kemudian melanjutkannya ke Aglemen Middelbar School AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kai. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden Bakalian harus diurungkannya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Retsuke School T. Batavia, sekolah tinggi hukum di Jakarta, yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil memperoleh gelar Mr. Indirection Sarjana Hukum pada tahun 1932. Kesusastraan. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an, semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jeng Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Balkalian pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya Tanah Air, yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Keluarga. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra, Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amojo, putri tertua dari Mangkunegoro 8. Karya-karyanya: 1. Tanah Air dalam bentuk puisi. 2. Indonesia Tumpah Darahku. 3. Kalau Dewa Tara Sudah Berkata dalam bentuk drama. 4. Ken Arok dan Ken Dedes dalam bentuk drama. 5. Sejarah Peperangan Diponegoro. 6. Tan Malaka. 7. Gajah Mada dalam bentuk novel. 8. Sabta Dharma. 9. Revolusi Amerika. 10. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. 11. Bumi Siliwangi dalam bentuk soneta. 12. Kebudayaan Asia Afrika. 13. Konstitusi Indonesia dalam gelanggang demokrasi. 14. 6000 tahun Sang Merah Putih. 15. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 3 jilid. 16. Ketatanegaraan Majapahit 7 jilid. Politik. Karir politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatran Born dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda kedua. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan.
Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesejahteraan Indonesia. Tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, bersama Adin Kapogani dan Amir Syarifudin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo. Tahun 1939, ia terpilih sebagai anggota Forkasbrat. Semasa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat Putra, sebuah organisasi nasional yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timur Portugis, serta semua wilayah Hindia berkalian. Soekarno juga merupakan anggota BPUPKI, menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan yang terpenting dalam pemerintahnya.